Selamat berjumpa kembali di channel AYP, Ayo YouTuber Pemula. Salam tetap semangat. Pada video tutorial berikut ini dengan topik bagaimana membuat deskripsi atau keterangan suatu video yang efektif ya. Ini adalah salah satu dari sekumpulan video yang harus kita pelajari, sehingga beberapa cara secara bersama-sama sinergis positif mendukung bagaimana pada akhirnya suatu video kita mudah ditemukan. Sebelum lanjut, tutorial ini kami ambil dari sumber asli, yaitu YouTube Academy Creator. Kami kompilasi sedikit untuk perubahan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi YouTube adalah salah satu mesin telusur terbesar di dunia setelah Google. Deskripsi yang dilengkapi dengan kata kunci, kata utama, dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Kerangka berpikir kita untuk topik video ini adalah bagaimana menulis suatu deskripsi yang dapat ditelusuri. Kemudian yang kedua, bagaimana memaksimalkan deskripsi. Yang ketiga, membuat suatu deskripsi yang dapat digunakan oleh penonton. Yang keempat, bagaimana kita mengukur efektivitas atau hasil kerja deskripsi yang sudah kita buat tadi. Tentunya lewat YouTube Analytics ya, Studio Analytics. Langkah-langkah menyiapkan suatu deskripsi di video. Kemudian gunakan hashtag dalam deskripsi video. Ini mungkin ada beberapa orang yang baru mendengar hashtag ya. Jadi hashtag ini hampir mirip dengan tag. Kalau kita upload video, kita kan ngisi judul, deskripsi, thumbnail, dan tag ya. Jadi hashtag ini ya, ditulis di deskripsi dan atau di judul. Ini akan kita bahas di video tersendiri nanti. Ini untuk perkenalan. Jadi ada yang baru namanya hashtag. Ini cukup powerful juga untuk membantu, salah satu unsur yang bisa membantu supaya video kita mudah ditemukan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat deskripsi video yang efektif, mungkin saya request ulang ya, khususnya untuk adik-adik YouTuber pemula yang mungkin baru mulai awal ya membuat ya. Apa yang namanya, di bagian mana sih yang namanya deskripsi ini, coba saya akan tunjukkan ya. Jadi baiklah, ini di layar kita lihat tampilan YouTube Studio ya, YouTube Studio. Jadi pada saat adik-adik pemula yang ingin upload video kan di sini ya, create ya. Anda upload video, nanti kan muncul di konten ya, di video, Nah ini kan muncul video-video yang diupload ya. Bentar ya. Ya, kembali ke konten ya. Jadi di konten muncul konten ini video-video yang diupload. Jadi yang namanya deskripsi, saya ambil contoh satu ya, yang mana ya? Ya, ini aja. Kita kan edit ya pada saat video diupload. Banyak yang kita edit, ini judul ya, ini judul, title ya, judul. Nah ini namanya deskripsi ya. Nah ini tadi yang namanya hashtag ya. Ini kodenya ini. Baru kita entry thumbnail, playlist macam-macam sampai termasuk tag ya. Tagnya kita isi. Nah tadi, jadi yang namanya deskripsi adalah yang bagian tadi setelah judul ya. Ini tag ya.
Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ya. Ini tadi kerangka berpikir deskripsi. Tulis deskripsi yang dapat ditelusuri. Deskripsi dapat menyampaikan informasi penting yang dapat membantu penonton menemukan video Anda dalam hasil penelusuran serta memahami apa yang akan mereka tonton. Jadi dari keterangan tadi ya, bukan judul keterangan tadi, penonton sudah punya harapan, oh kira-kira isinya ini. Deskripsi yang ditulis dengan apik atau baik dengan kata kunci yang tepat dapat meningkatkan jumlah penayangan dan waktu tonton. Artinya kalau dia klik tadi bayangan yang nonton ini ternyata isinya benar, dia akan lanjut. Nah ini yang fatal ya, kita harus deskripsi sama dengan konten isi videonya. Karena membantu video muncul dalam hasil penelusuran. Tulis deskripsi yang dapat ditelusuri. Kemungkinan tindakan yang dapat Anda ambil, berikan gambaran tentang video Anda menggunakan bahasa yang alami, bukan hanya serangkaian kata kunci. Cantumkan kata kunci yang paling penting di awal deskripsi. Oke, kemungkinan tindakan yang dapat Anda ambil, berikan gambaran tentang video Anda menggunakan bahasa yang alami, bukan hanya serangkaian kata kunci. Kemudian yang kedua, cantumkan kata kunci yang paling penting, ini saya garis bawahi ya, di awal deskripsi. Identifikasi 1 sampai 2 atau 3 kata utama yang menggambarkan video dan tonjolkan kata tersebut dalam deskripsi maupun judul dan di awal ya. Ini paling penting ini. Gunakan Google Trends atau yang lainnya, TabBuddy, FitLK, macam-macam itu untuk merencanakan kata kunci yang cocok sinonimnya. Dengan menyertakan berbagai istilah Anda dapat memaksimalkan traffic dari penelusuran Anda. Ini ada pengalaman pribadi kami ya, kami akan sharing berbagi. Jadi paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan alat bantu ini ya, kalau kita cuma mencari di luar sistem YouTube kita itu tidak mentautkan ya, tapi kalau kita masukkan ke dalam itu mentautkan ya, artinya dia bisa masuk ke dalam YouTube Studio. Kemungkinan kecil ada resiko yang kurang baik nanti, saya ada bahas di video yang lain ya. Nah, cara yang paling gampang sebenarnya, begitu Anda masuk YouTube, katakanlah Anda sebagai penonton lain yang mencari video Anda sendiri tapi Anda tidak tahu isinya. Jadi Anda ketiklah kata kunci di situ. Katakan review hotel murah, bonsai kelapa, cara bonsai kelapa yang benar, cara bonsai kelapa yang cepat. Nah, ini misalnya ya, Anda ketik di situ, kemudian Anda lihat video Anda kemungkinan mungkin tidak muncul ya karena belum setting ya. Kemudian ada pengalaman pribadi saya, di video saya itu ada saya rubah. Saya kasih judul waktu itu waspada terhadap reuse konten ya. Ternyata waktu saya ketik waspada, pada itu keluar dari YouTube dia. Keluar dari area YouTuber, area topik YouTube ya. Saya coba ketik satu pun tidak nyantol. Wah ini berarti lari, kata kunci saya salah. Jadi kita harus dengan legowo, dengan lega, mungkin maksud kita supaya viral, supaya orang waspada ya, bahwa terhadap reuse konten itu berbahaya, terhadap melanggar pedoman ini berbahaya. Tapi kata-kata saya tadi itu saya sudah melemahkan metadata saya dengan deskripsi dan judul yang kurang pas. Akhirnya saya merubah, saya lihat cara mengatasi reuse konten, cara mencegah copyright claim. Tidak ada waspada terhadap, tidak ada. Jadi kalau kita paksakan judul kita waspada, kemudian deskripsi juga waspada, tidak akan pernah ditemukan orang. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana membuat deskripsi video yang efektif, mungkin saya request ulang ya, khusus untuk adik-adik YouTuber pemula yang mungkin baru mulai awal ya membuat ya. Apa yang namanya, di bagian mana sih yang namanya deskripsi ini, coba saya akan tunjukkan ya.
Jadi baiklah, ini di layar kita lihat tampilan YouTube Studio ya, YouTube Studio. Jadi pada saat adik-adik pemula yang ingin upload video kan di sini ya, create ya. Anda upload video, nanti kan muncul di konten ya, di video. Nah, ini kan muncul video-video yang diupload ya. Bentar ya. Ya, kembali ke konten ya. Jadi di konten muncul konten ini video-video yang diupload. Jadi yang namanya deskripsi, saya ambil contoh satu ya, yang mana ya? Ya, ini aja. Kita kan edit ya pada saat video diupload. Banyak yang kita edit, ini judul ya, ini judul, title ya, judul. Nah, ini namanya deskripsi ya. Nah, ini tadi yang namanya hashtag ya. Ini kodenya ini. Baru kita entry thumbnail, playlist macam-macam sampai termasuk tag ya. Tagnya kita isi. Nah, tadi jadi yang namanya deskripsi adalah yang bagian tadi setelah judul ya. Ini tag ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ya. Ini tadi kerangka berpikir deskripsi. Tulis deskripsi yang dapat ditelusuri. Deskripsi dapat menyampaikan informasi penting yang dapat membantu penonton menemukan video Anda dalam hasil penelusuran serta memahami apa yang akan mereka tonton. Jadi dari keterangan tadi ya, bukan judul, keterangan tadi penonton sudah punya harapan, oh kira-kira isinya ini. Deskripsi yang ditulis dengan apik atau baik dengan kata kunci yang tepat dapat meningkatkan jumlah penayangan dan waktu tonton. Artinya kalau dia klik tadi bayangan yang nonton ini ternyata isinya benar, dia akan lanjut. Nah, ini yang fatal ya, kita harus deskripsi sama dengan konten isi videonya. Karena membantu video muncul dalam hasil penelusuran. Tulis deskripsi yang dapat ditelusuri. Kemungkinan tindakan yang dapat Anda ambil. Berikan gambaran tentang video Anda menggunakan bahasa yang alami, bukan hanya serangkaian kata kunci. Cantumkan kata kunci yang paling penting di awal deskripsi. Oke, kemungkinan tindakan yang dapat Anda ambil, berikan gambaran tentang video Anda menggunakan bahasa yang alami, bukan hanya serangkaian kata kunci. Kemudian yang kedua, cantumkan kata kunci yang paling penting, ini saya garis bawahi ya, di awal deskripsi. Identifikasi 1 sampai 2 atau 3 kata utama yang menggambarkan video dan tonjolkan kata tersebut dalam deskripsi maupun judul dan di awal ya. Ini paling penting ini. Gunakan Google Trends atau yang lainnya, TabBuddy, FitLKey, macam-macam itu untuk merencanakan kata kunci yang cocok sinonimnya. Dengan menyertakan berbagai istilah Anda dapat memaksimalkan traffic dari penelusuran Anda. Ini ada pengalaman pribadi kami ya, kami akan sharing berbagi. Jadi paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan alat bantu ini ya, kalau kita cuma mencari di luar sistem YouTube kita itu tidak mentautkan ya, tapi kalau kita masukkan ke dalam itu mentautkan ya, artinya dia bisa masuk ke dalam YouTube Studio. Kemungkinan kecil ada resiko yang kurang baik nanti, saya ada bahas di video yang lain ya. Nah, cara yang paling gampang sebenarnya, begitu Anda masuk YouTube, katakanlah Anda sebagai penonton lain yang mencari video Anda sendiri tapi Anda tidak tahu isinya, jadi Anda ketiklah kata kunci di situ. Katakan review hotel murah, bonsai kelapa, cara bonsai kelapa yang benar, cara bonsai kelapa yang cepat. Nah, ini misalnya ya, Anda ketik di situ, kemudian Anda lihat video Anda kemungkinan mungkin tidak muncul ya karena belum setting ya. Kemudian ada pengalaman pribadi saya, di video saya itu ada saya rubah. Saya kasih judul waktu itu
waspada terhadap reuse konten, ya. Ternyata waktu saya ketik waspada, pada itu keluar dari YouTube dia, keluar dari area YouTuber, area topik YouTube ya. Saya coba ketik satu pun tidak nyantol. Wah, ini berarti lari, kata kunci saya salah. Jadi kita harus dengan legowo, dengan lega. Mungkin maksud kita supaya viral, supaya orang waspada ya, bahwa terhadap reuse konten itu berbahaya, terhadap melanggar pedoman ini berbahaya. Tapi kata-kata saya tadi itu saya sudah melemahkan metadata saya dengan deskripsi dan judul yang kurang pas. Akhirnya saya merubah, saya lihat cara mengatasi reuse konten, cara mencegah copyright claim. Tidak ada waspada terhadap, tidak ada. Jadi kalau kita paksakan judul kita waspada, kemudian deskripsi juga waspada, tidak akan pernah ditemukan orang. Oke, jadi tadi salah satu pengalaman kami ya. Jadi kadang-kadang kita membuat suatu judul, mungkin itu maksud kita bagus ya atau viral, tapi ternyata tidak umum digunakan orang untuk mencari sesuatu topik yang berkaitan dengan topik kita. Nah, itu kita harus rubah. Seperti contoh saya tadi kan, waspada terhadap ini, waspada terhadap klaim hak cipta. Ternyata kata-kata waspada itu tidak umum dipakai di dunia YouTube. Mereka yang dipakai begitu kita ketik cara mengatasi klaim hak cipta, cara membenarkan menyelesaikan klaim hak cipta. Jadi kita melihat contoh yang ada, jadi kita harus ubah judul kita. Oke, saya harap Anda pahami ya maksud saya. Kemudian kita lanjutkan, hindari kata-kata yang tidak relevan dalam deskripsi, maksudnya tidak ada kaitannya ya dengan isi video, karena dapat mengurangi asiknya pengalaman menonton serta dapat melanggar kebijakan kami ya. Kebijakan ini menyangkut pedoman komunitas sebenarnya, yang kebijakan ini. Catatan. Jadi penjelasan dari ini, video ini kami ambil dari sumber ini ya, YouTube Academy Creator. Ini bukan suatu ini hasil rangkuman ya dari berbagai saran yang didapatkan saat mereka berinterview, mewawancarai beberapa kreator YouTube yang sudah terkenal ya. Jadi ini bukan suatu jaminan untuk meraih sukses, karena ini sebagian kecil. Tetapi ini saya yakin pribadi, ini salah satu cara. Tulislah deskripsi yang dapat ditelusuri. Nah seperti ini ya, morning yoga, ini saya kasih contoh. Ini satu channel ya, morning yoga. Kata kunci dapat membantu penonton menemukan video Anda, menuliskan kata yoga pagi. Akan menghasilkan video yang sama di urutan pertama hasil penelusuran ya. Kemudian tulis deskripsi yang dapat ditelusuri. Nah ini tadi ya, perkuat kata frasa kunci penting yang dapat ditelusuri. Jadi seperti contoh punya saya pribadi tadi, ternyata waspada itu tidak cocok, tidak ada khusus di topik konten saya yang membahas YouTuber. Saya tidak boleh paksakan memakai. Padahal maksud saya untuk membuat mungkin judulnya orang berhati-hati. Ternyata tidak bisa. Jadi frasa yoga pagi tadi diberi garis merah, muncul dalam judul dan deskripsi video ini. Ingat ya, ini ada satu ilmu, selalu judul muncul di dalam judul dan deskripsi video. Sehingga YouTube lebih memungkinkan memunculkannya di hasil penelusuran. Ya, nah, kita lanjutkan. Masih yang tadi ini. Maksimalkan deskripsi. Kolom deskripsi sangat berguna untuk membantu penonton menemukan, mempelajari, dan memutuskan apakah mereka ingin menonton video Anda atau tidak. Oke, sebelum saya lanjut, saya baru ingat ya, jangan sampai kolom deskripsi ini kosong. Akan mengurangi salah satu indikator yang memicu video Anda untuk muncul ya. Jangan lupa, tidak boleh kosong. Deskripsi terbagi ke dalam dua bagian. Saya harap Anda paham. Apa yang dilihat penonton sebelum mengklik tampilan lebih banyak,
dan apa yang mereka lihat setelah mengkliknya. Nanti saya kasih contoh. Pertimbangkan untuk memprioritaskan beberapa baris pertama deskripsi. Jadi 1-2 baris itu untuk menggambarkan video Anda. Jangan di bagian terakhir ya. Ingat, selalu di depan, yang penting di depan. Karena itulah yang akan dilihat pemirsa pertama kali pada saat mereka browsing. Dia akan melihat thumbnail, dia akan melihat judul, dia akan melihat hanya 2 baris deskripsi. Anda bisa memberikan deskripsi yang lebih panjang. Nanti dia akan klik lebih banyak. Ya, ini tampilkan lebih banyak. Orang akan melihat lebih detail lagi. Semakin dia penasaran, dia akan lihat. Ya, itu tidak muncul pada saat pencarian pertama. Jadi utamakan memprioritaskan beberapa baris pertama di deskripsi untuk menggambarkan isi video Anda. Dan itu kata-kata penting, kata kunci. Karena itulah yang akan dilihat pemirsa pertama kali. Anda dapat menambahkan informasi penting lainnya mengenai channel, metadata, bahkan link ke jaring sosial atau situs Anda di bawahnya, sehingga penonton dapat mencari tahu lebih lanjut ya. Oke, saya kasih contoh singkat biar ini bisa lebih memahami ya, khususnya YouTuber yang mungkin baru ya. Kalau yang sudah lama mungkin ini paham. Oke, perhatikan di layar ya. Kalau di beranda dia tidak muncul ya. Ini di beranda nih, tampilan beranda ya. Tidak ada muncul keterangan ya. Hanya channel, view. Jadi dia akan muncul di rekomendasi ya, di rekomendasi. Misalnya nih saya cari view YouTube ya, ini kan dia muncul rekomendasi ya. Nah, ini yang namanya tulisan. Jadi pertama muncul itu adalah thumbnail. Yang pertama muncul di layar kita komputer atau HP, ini pertama thumbnail. Thumbnail ini gambar-gambar ini ya. Nah, thumbnail kan sudah. Kemudian judul. Nah, judul channelnya berapa kali. Nah, inilah namanya deskripsi. Ini hanya 1-2 baris ya. 1-2 baris muncul. Ini yang paling penting tadi harus dikeluarkan. Jangan topik Anda yang utama ini Anda taruh di belakang, dikatakanlah di baris keempat, dia tidak akan muncul di sini. Nah, nanti kalau orang ini mau dia klik ya, penonton misalnya mengklik video ini ada tampilan lebih banyak penjelasan. Biasanya di sini sebelum dia nonton dia akan baca deskripsi dari video ini ya. Ini kita coba ambil. Nah, ini kan Harry Johnson ya. Nah, ini lebih banyak ini ya, perhatikan lebih banyak ya. Nah, ini kan deskripsi daripada video ini. Kalau kita klik lebih banyak, dia lebih detail. Harus ada ini ya, harus ada. Saya lihat di teman-teman pemula banyak kosong ini. Nah, ini panjang ya. Biasanya orang baca ini. Begitu orang baca, ini harus sesuai dengan isinya, isi videonya. Oke, saya rasa paham ya. Oke, kita kembali lanjutkan ke ini. Jadi ingat tadi sudah tampilkan lebih banyak nih di deskripsi, keterangan lebih lanjut ya. Maksimalkan deskripsi. Anda dapat membuat suatu deskripsi default yang otomatis memasukkan informasi berupa biasanya nama channel sih kalau default dia. Nanti di setelan channel ini dia akan muncul, setiap Anda munculkan di deskripsi dia akan muncul katakan channel ABC, itu muncul di bawahnya ya. Ini upload, tapi ini kan hanya berlaku yang umum. Tiap video kan punya keterangan masing-masing, deskripsi masing-masing ya. Kolom deskripsi dapat berisi maksimal 5.000 karakter, tapi tidak usah panjang-panjang. Isi kolom teks deskripsi default untuk menampilkan informasi tambahan di semua video Anda secara otomatis yang tadi ya, default ya. Masih di ini, bagaimana memaksimalkan suatu deskripsi video. Tindakan yang dapat Anda lakukan, pastikan setiap video memiliki deskripsi yang unik. Unik ini artinya cuma satu ya, jangan sama ya, jangan sama semua. Nah, ini hati-hati video yang sifatnya serial ya, itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya ya. Kadang judulnya kan harus berturutan, hanya dikasih nomor, itu nanti kita bahas di lain waktu, di video yang lain ya. Itu membuat video mudah ditemukan melalui penelusuran dan membantu menonjolkannya di antara video serupa. Jadi judulnya harus selalu berbeda ya. Misalnya apa ya, sampai contoh misalnya gini, review hotel murah
di Semarang, harus ada keterangan lagi yang membedakan. Jangan review hotel murah sama semua ya. Itu dia hanya peluangnya untuk muncul kecil. Jadi harus unik, harus berbeda. Gunakan beberapa baris pertama tag untuk menjelaskan isi video tersebut dengan menyertakan kata kunci yang mudah ditelusuri. Nah ini ya. Jadi waktu saya buat video yang kemarin saya belum baca ini. Ini kita sama-sama belajar ya, bukan saya lebih pintar, bukan. Jadi baris pertama tag paling penting ya. Saya ingatkan lagi di video ini karena di video yang sebelumnya saya ingatkan. Katakan judulnya cara membonsai kelapa yang benar ya. Kata-kata yang sama itu harus muncul di deskripsi di depan. Anda lihat perbedaannya. Baru Anda tambah-tambah kata-kata yang lain di belakangnya. Buat sama. Nah itu tadi ya poinnya. Tetap yang kedua, jangan kita paksakan kata-kata kita yang tidak umum dipakai di topik masing-masing ya. Menjelaskan video tersebut dengan menyertakan kata kunci yang mudah ditelusuri. Buat deskripsi yang dapat digunakan penonton ya. Kolom deskripsi hanya dapat menampilkan tag, tetapi Anda dapat membuatnya menjadi lebih menarik. Anda dapat menambahkan berbagai fitur interaktif yang bisa membantu meningkatkan jumlah penayangan. Nah ini mungkin ada yang belum pernah pakai ini ya. Menyorot kolaborasi, ini di Indonesia masih langka ini, dan menumbuhkan basis subscriber. Tindakan yang dapat Anda lakukan, gunakan stempel waktu. Nah ini juga hal yang baru ya. Nanti saya coba bahas di video yang lain karena saya juga baru tahu apa ini. Saya klik ternyata bila suatu video berdurasi panjang, kadang kan orang bosan ya. Kita bisa menandai di bagian mana yang poin pentingnya saja. Jadi orang itu langsung loncat kalau nonton dengan mengklik waktu di situ ya. Saya lewati dulu ya. Tambahkan link ke playlist video terkait. Jadi di deskripsi itu di bagian bawahnya, bukan di atas. Anda bisa kasih link playlist video terkait Anda, link video Anda, boleh ya. Termasuk tadi hashtag ya, tapi hashtag nanti ada aturannya, Anda bisa sembarangan, maksimal 3, terus ada aturan dari pedoman komunitas. Bagaimana mengukur efektivitas dari suatu deskripsi video Anda? Lihat tampilan deskripsi Anda di berbagai halaman dan perangkat beserta performanya di YouTube Analytics. Di YouTube Analytics lagi ya, tidak usah kita bahas nanti kepanjangannya. Semuanya di sini memang analisanya. Untuk mengetahui apakah deskripsi tersebut berhasil menarik penonton. Tindakan yang dapat Anda lakukan, lihat perhatiin jauh deskripsi dalam setiap penelusuran YouTube ya. Ini kalau muncul, kalau tidak muncul kan susah kita lihat ya. Di halaman tonton, beranda, atau di rekomendasi, atau dilihat di HP, mungkin tampilannya kurang pas secara posisi, bahasa, ya. Bantu video Anda muncul dalam penelusuran YouTube. Analitik dapat memberitahu kata kunci apa yang membawa orang-orang ke video Anda ya. Ini tadi saya contoh ya. Kita lihat, coba ketik sendiri, bisa muncul enggak? Memang kecil kemungkinannya untuk muncul ya. Kecil kemungkinannya untuk muncul, tapi kita bisa coba. Karena kan ini kita juga lagi setting supaya dia performanya bagus ya. Oh jadi satu hal lagi gini ya, performa suatu channel secara umum memang bagus ya, tetapi di algoritma YouTube, di sistem penilaian YouTube terhadap video kita supaya bisa ditonton, bisa dilihat, itu masing-masing video tidak ada kaitan ya. Artinya berdiri sendiri. Bisa jadi ada video yang settingnya bagus, ininya bagus, dia tinggi, ada yang biasa rendah. Tidak ada kaitan dengan channel ini. Ini khusus per video. Jika tema utama atau penting dari video Anda tidak muncul dalam laporan penelusuran, nah ini kan hal ini mungkin terjadi karena Anda tidak pernah menambahkan kata-kata tersebut dalam deskripsi. Nah ini contoh saya sendiri tadi ya. Saya coba-coba buat kata waspada terhadap konten hak cipta ya, tidak pernah muncul. Tidak lazim dipakai kata waspada itu di per YouTuber di YouTube ya. Kita harus ganti.
Jika Anda akan mencari video sendiri, apa yang akan Anda masukkan dalam kotak penelusuran? Anda coba ketik judul Anda itu. Ya, usahakan ketik, usahakan judul Anda muncul. Ya, usahakan ketik kalau bisa seminimal mungkin dari judul Anda. Jadi katakan judul Anda itu punya 6 kata atau 7 kata. Anda coba ketik di situ lengkap boleh, kita lihat keluar apa enggak. Anda ketik 3 kata pertama, 4 kata pertama, dia keluar enggak? Disitulah Anda ngukurnya sebenarnya, manual ya, cara manual. Anda tesnya di situ. Langkah-langkah menyiapkan deskripsi suatu video ya. Ketika kita mengupload ke channel, Anda akan diminta menulis deskripsi. Makin baik menonjolkan video Anda menggunakan berbagai alat seperti kolom deskripsi, makin besar peluang Anda untuk sukses di YouTube. Jadi ingat, jangan pernah kosong kolom deskripsi. Tapi juga jangan asal isi ya. Karena kalau Anda asal isi, dia punya pengaruh, bukan tidak punya pengaruh, punya pengaruh yang jelek, yang justru sinergis, secara sinergis dia negatif, akan mengurangi yang bagus. Katakan judul sudah bagus, thumbnail bagus, Anda taruh di deskripsi yang tidak pas, dia akan menurunkan kriteria secara umum untuk video itu muncul. Hati-hati ya. Jadi kalau bisa semuanya positif, jadi sama-sama mendorong ke atas, mendorong ke hal yang positif ya, supaya video itu muncul. Kemudian ada satu hal ya, ini kebetulan saya lagi ingat ya. Pada saat kita membuat satu video, kita upload terus mengisi semua data yang diminta ya. Kita kan upload video tersebut. Anda harus tahu pada saat Anda membuat video itu, Anda mencurahkan semua sumber daya Anda, waktu Anda, tenaga, pikiran, mungkin pusingnya juga, uangnya juga ya. Begitu itu Anda upload. Ini kebiasaan saya ya, moga-moga yang lainnya enggak ya. Dulu ya, sekarang enggak. Anda biarkan. Ya, Anda biarkan video itu. Taunya lo kok enggak naik, kok gini. Nah, Anda tetap secara rutin harus menganalisa video tersebut lewat YouTube Studio Analytics. Nanti kita akan buat video masing-masing ya. Itu harus dianalisa. Kan sayang Anda sudah curahkan semua waktu, tenaga, biaya untuk membuat satu video, apalagi videonya panjang, terus Anda biarkan. Kita tidak boleh terlalu pede bahwa settingan kita paling bagus, enggak. Saya sekarang belajar, saya lihat di grafik itu, setiap waktu Anda bisa mengubah judul, tapi tidak mengubah kata-kata judul ya, tidak mengubah isi video secara intinya. Judul Anda ubah, thumbnail bisa Anda ubah, deskripsi bisa Anda ubah ke yang lebih baik, dan itu harus dipantau terus ya. Terus Anda perhatikan bila ada satu video Anda yang performanya bagus dari YouTube Studio Analytics ya, per video ada yang bagus, termasuk retensi penonton, termasuk waktu tonton rata-rata, termasuk jumlah penayangan yang semuanya alami ya, di catatan yang semuanya alami. Anda coba lihat di mana dia punya kelebihan itu. Apa yang membuat dia lebih di judul, di deskripsi yang Anda buat, di tag yang Anda buat, thumbnail yang Anda buat. 4 itu. Tapi tidak cuma 4, ada yang lain-lain lagi ya di bawah dia. Nah, kita belajar dari situ. Itu jangan lupa. Ini tip ya. Saya selagi dengan tip. Nah, tindakan yang dapat Anda lakukan ya, kita lanjutkan. Mengisi deskripsi ketika upload video baru. Ini sudah pasti ya, sudah coba, jangan kosong ya. Menulis deskripsi yang unik dan spesifik untuk setiap video dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Menetapkan deskripsi default dengan informasi tambahan. Ini saya belum melakukan sih, ini karena kasih nama channel misalnya, ini dia otomatis keluar di setiap video, tapi dia sifatnya harus berlaku umum untuk semua video ya. Karena tiap video kan harus unik masing-masing. Ini biasanya nama channel. Nah, ini gunakan hashtag dalam deskripsi video Anda. Yang tadi sempat disinggung, hashtag itu dia pakai ini ya. Nah, ini apa namanya, ini saya tidak tahu. Ya, hashtag namanya. Terkait di deskripsi video untuk membantu penonton menemukan video Anda ketika menelusuri hashtag tertentu ya. Nah,
yang selama ini kita belajar kan tag ya. Ada lagi namanya hashtag. Hashtagnya ditulisnya ada di saran, boleh di judul, boleh di deskripsi. Tetapi setelah saya baca beberapa video, saya lihat, perhatikan, disarankan lebih bagus di deskripsi dan di bagian akhir. Hashtag ini punya kelebihan yang powerful, yang bisa mendorong video-video kita muncul ya. Atau sebaliknya ya, kalau kita tidak bisa pakai ya. Nah, nanti kita bahas sendiri aja ya. Karena hashtag ini bukan mengacu ke video kita. Hashtag mengacu ke suatu topik. Misalnya topik bonsai kelapa unik. Ini saya ambil contoh punya teman-teman ya yang lagi berkembang pesat nih ya. Teman-teman Mas Budi ya. Apa namanya? Anda ketik bonsai kelapa yang unik, hashtag. Itu tidak lari ke video Anda loh ya. Dia lari ke topik itu. Nah, kalau memang topik kita ada di situ, tidak apa-apa, kita berusaha itu muncul. Jadi hashtag ini punya ada positif dan negatifnya. Ya, terus ada aturan-aturan yang sangat-sangat besar terkait dengan pedoman komunitas nanti. Ini kita bahas hashtag belakangan yang kalau dilanggar bisa kena strike kita. Tidak boleh lari ke link ke pornografi, link-link yang di luar, tidak ada kaitan dengan video kita. Itu nanti ada sendiri ya. Ini mungkin hal baru ya. Saat mengupload video, kita lanjut ya. Anda dapat memasukkan hashtag. Ini ulang lagi ya. Ini saya ngopi dari kreator ini. Di judul atau di deskripsi video. Ini sarannya gini. Cuma kalau saya lihat ini lebih baik di deskripsi ya. Oke, saya lewati dulu. Nanti kepanjangan, bosan kalian nonton video saya. Oke, masih hashtag. Nah, ini kita sekilas ya. Pastikan hanya menggunakan hashtag yang terkait dengan video Anda. Terkait ini maksudnya bukan terkait topik ya, terkait topik. Misalnya jika mengupload urusan film tertentu, jangan tambahkan hashtag yang tidak ada kaitan itu, misalnya aktor sampai memasak misalnya, tidak boleh. Dan jumlahnya cuma 3 itu maksimal. Nah ini ya, kalau lebih malah diabaikan, masalah-masalah di strike sama YouTube. Mengabaikan. Ya. Kita loncat sedikit. Hashtag sangat bermanfaat jika digunakan dengan konten yang sedang tren, misalnya cara mendatang dan orang terkenal ya. Saya lewati dulu. Saya lewati. Demikianlah pembahasan video ini tentang deskripsi video ya untuk YouTube. Harapan kami, moga-moga Anda merasakan manfaatnya. Kita tetap semangat belajar. Tetap semangat saling membantu, saling sharing, tinggalkan komentar, tinggalkan pertanyaan di komentar video ini atau di tab community ya, sudah tab community-nya channel IYP, bisa kita bahas. Nah, untuk mendengar penjelasan dari semua, ini ada sedikit soal-soal untuk menguji pemahaman kita tentang video tadi ya. Minta waktu mungkin 2-3 menit. Nanti dijawab sendiri dalam hati. Apa yang perlu diklik penonton untuk melihat deskripsi lengkap? A. Lihat deskripsi saya. B. Tampilkan lebih banyak. C. Klik untuk menambahkan deskripsi. Yang terakhir D. Upload. Soal yang kedua, apa yang harus selalu Anda sertakan dalam deskripsi video? A. Kata kunci yang menggambarkan video Anda. B. Hashtag yang menggambarkan video Anda. Link ke profil media sosial Anda. D. Stempel waktu. Yang terakhir, jenis informasi apa yang berguna untuk dimasukkan ke dalam deskripsi default ya. Default ini dia akan muncul terus semua. Kita settingnya di setting channel. A. Link media sosial dan deskripsi channel. Link ke video terbaru. Nama channel yang diajak berkolaborasi di setiap video. Deskripsi video. Ini jawabannya bisa lebih dari satu ya. 3 soal itu bisa lebih dari satu. Oke, terima kasih sudah menonton. Harapan saya ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, jangan takut dengan channel-channel yang sudah besar. Karena mereka juga mulai dari kecil ya, tidak ada yang langsung besar.